Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffer 5. Teman-teman, langsung saja di video kali ini saya mau menjawab komentar yang ada di video sebelumnya, yaitu dok, proses penyerapan cairan suntik tuh kayak gimana sih? Saya selalu cari-cari di Google tapi sampai sekarang belum nemu jawabannya. Cairan yang disuntikkan ke IM itu akan kemana? Apakah saat kita buang air kecil atau berkeringat cairan itu ikut keluar lewat pori-pori? Cairan suntik maupun obat oral pas diminum 1 menit kemudian buang air kecil atau besar, apakah khasiatnya akan berkurang? Kadang saya habis minum obat dan pipis takut dan merasa kalau obat yang saya minum sudah tidak ada efektivitasnya lagi. Baik teman-teman, langsung saja saya jawab ya. Sebelumnya saya bukan dokter, saya nurse atau perawat. Sebenarnya video tentang pemberian obat ini, injeksi dan tentang obat sudah banyak saya buat ya. Nanti lebih jelasnya lagi teman-teman bisa lihat di playlist. Oke, langsung saja kita jawab satu persatu ya. Ini saya jawabnya secara gampang dipahami aja ya teman-teman, hanya sekilas saja. Mungkin lebih jelasnya lagi nanti akan saya sertakan link tentang pertanyaan ini yang bersangkut paut dengan pertanyaan ini di deskripsi ya teman-teman. Intinya pertanyaan ini tentang perjalanan obat di dalam tubuh kita ya teman-teman, atau metabolisme obat di dalam tubuh. Oke, saya jawab dulu. Cairan yang disuntikkan ke IM itu akan kemana? Cairan yang disuntikkan ke IM itu akan pertama masuk ke otot. IM itu kan singkatan dari intramuskular. Jadi yang disuntikkan itu ke dalam otot atau daging ya teman-teman. Di dalam daging kita atau dalam otot itu banyak pembuluh darah dia. Pembuluh darah kecil ya teman-teman. Pembuluh darah kan saluran tempat mengalir darah. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Yang paling kecil itu nama pembuluh darahnya kapiler ya teman-teman. Setelah kapiler nanti ada yang lebih besar sedikit daripada kapiler, itu ada arteriola, ada venula, itu namanya. Jadi obat yang masuk ke IM itu masuk ke otot lalu diserap oleh pembuluh darah yang kecil. Nah, diserap dari pembuluh darah yang kecil akan dialirkan ke pembuluh darah yang lebih besar lagi. Yang lebih besar lagi tadi venula atau arteriola. Setelah itu masuk lagi ke pembuluh darah yang besar lagi, arteri. Dari situ nanti dia akan dialirkan. Pembuluh darah itu kan ada di seluruh tubuh. Jadi nanti obat yang diserap oleh pembuluh darah akan dibawa ke tempat yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah saat kita buang air kecil atau berkeringat, cairan itu ikut keluar lewat pori-pori? Kalau dari buang air kecil, iya, bisa keluar obat yang kita minum. Sisa-sisanya yang tidak diabsorpsi atau yang tidak diserap atau yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kan akan dikeluarkan melalui sistem sekresi atau ekresi. Salah satunya ya melalui air urin atau feses. Feses itu kotoran ya yang keluar dari lewat belakang. Tetapi kalau lewat pori-pori itu belum ada teori yang jelas ya teman-teman. Karena kalau keringat itu bukan lebih ke sistem ekresi, dia fungsi keringat itu untuk melembabkan kulit saat suhu tubuh kita panas. Saat kita capek, saat kita bekerja keras, permukaan kulit kita itu kan panas, otot-otot kita itu panas, jadi keluarlah keringat untuk mengatur suhu tersebut. Jadi kalau dari pori-pori belum tentu. Oke, pertanyaan berikutnya, cairan suntik maupun obat oral pas diminum 1 menit kemudian buang air kecil atau besar, apakah khasiatnya akan berkurang? Jadi yang harus kita pahami gini ya teman-teman, saat makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh kita, dia masuk ke lambung ya. Pertama kan dari mulut masuk ke esofagus. Seperti sistem pencernaan lah. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin bisa lihat di deskripsi ya tentang sistem pencernaan. Jadi intinya kalau udah masuk ke lambung, perjalanan untuk keluar itu maupun obat yang masuk yang kita minum melalui mulut masuk ke lambung, perjalanan untuk keluar melalui urin atau feses itu kotoran ya yang keluar lewat anus, itu jauh perjalanannya, tidak langsung kita minum atau makan beberapa menit atau 1 jam kemudian langsung keluar, tidak seperti itu. Jadi yang keluar itu yang ada di usus besar ya teman-teman, karena sebelumnya kan kita udah makan, jadi yang keluar bisa itu, bukan yang obat yang kita minum bentar lagi kita BAB, itu tidak ada pengaruhnya, terkecuali kita minum antibiotik dan kita sedang diare, lalu diarenya tambah parah, itu bisa jadi obatnya tidak diserap dengan sempurna dan dikeluarkan melalui BAB kita, karena perjalanannya jauh. Setelah lambung
masuk ke usus halus itu panjang dia teman-teman. Kalau diluruskan kurang lebih panjangnya itu sekitar 6 meter ya teman-teman pada orang dewasa. Panjang berbelok-belok dia melewati itu, setelah melewati usus halus terbagi 3, duodenum, setelah melewati duodenum dia melewati yeyunum, ilium, setelah itu baru masuk usus besar. Usus besar pun melewati ascenden, transversal, descenden. Penting perjalanannya jauh untuk keluar ya teman-teman. Walaupun keluar melalui urin, jauh juga perjalanannya. Dia harus diserap oleh darah dulu, dibawa ke ginjal, lalu di ginjal disekresikan, diabsorpsikan kembali lagi, diserap kembali lagi yang dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan dikeluarkan. Jadi perjalanannya itu jauh, intinya tidak langsung keluar. Walaupun kita baru minum obat langsung BAB atau buang air kecil, itu bukan obat yang kita minum yang dikeluarkan ya teman-teman, bisa jadi tidak perlu khawatir setelah minum obat mau BAB atau mau buang air kecil ya, tidak ada pengaruhnya terhadap efektivitas obat. Malah buang air kecil atau BAB itu lebih bagus jangan ditahan ya teman-teman, karena itu zat-zat sisa atau penyakit yang akan dikeluarkan. Yang mempengaruhi efektivitas obat itu cara kita konsumsi obat dan interaksi dengan obat yang lainnya. Misalnya obat ini tidak boleh diminum bersamaan dengan obat ini, atau obat ini harus diminum sebelum makan atau sesudah makan, atau obat ini diminumnya berapa jam sekali. Itu dia cara kita konsumsi, itu yang mempengaruhi efektivitasnya ya teman-teman. Oke, sekian tentang penyerapan obat di dalam tubuh. Lebih jelasnya lagi teman-teman mungkin bisa lihat video lainnya yang ada di deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah komentar, terima kasih telah menonton dan juga dukungannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.